Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Farhan Iskandar, NPM 1921916064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas dan sedikit menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Pertama itu pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Dan lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Peningkatan keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan, dan sikap positif terhadap pendidikan jasmani sangat ditentukan oleh sebuah kurikulum yang baik. Tentunya itu jelas, karena kurikulum yang baik akan sangat berguna dan dalam hal untuk meningkatkan contohnya keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan dan sikap positif bagi siswa. Nah, asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan sesuatu. Dan itu ada pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Kemudian itu tujuan utama pembuatan program tersebut adalah menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidupnya yang aktif dan sehat. Kemudian ada anak-anak itu bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, itu jelas. Terus dari kebutuhannya, minat dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah belum tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Dan itu ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Kadang banyak orang yang menuntut kepada anak-anak itu harus ini itu, padahal itu porsinya untuk orang dewasa dan menuntut secara tidak langsung untuk dewasa sebelum waktunya. Dan para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek. Dunia nanti mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Nah, aktivitas fisik dan olahraga di masa yang akan datang mungkin sangat berbeda dengan aktivitas fisik dan olahraga yang ada dan populer pada masa sekarang. Oleh karena itu, program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik dengan keterampilan-keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan untuk setiap aktivitas fisik, baik yang sedang
populer pada masa sekarang maupun aktivitas fisik yang mungkin akan ditemukan di masa yang akan datang. Kemudian itu ada karakteristik program pendidikan jasmani. Dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain adalah ada DAP atau singkatan dari Developmentally Appropriate Practice, dan IAIP, Instructionally Appropriate Practice. Nah, pertama itu ada Developmentally Appropriate Practice. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu, serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua itu ada yang tadi IAIP, Instructionally Appropriate Practice. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas tersebut, berikut ini dipaparkan komponen-komponen kurikulum yang harus dilihat kesesuaiannya. Itu. Kemudian ruang lingkup pendidikan jasmani. Ada salah satu ahli yang mengemukakan bahwa pendidikan jasmani sebagai perilaku gerak manusia dalam konsep gerak atau movement scans dan sebagai olahraga yang ditinjau dari disiplin olahraga. Adapun fungsi dari aktivitas jasmani yaitu medium mengembangkan pengembangan karakteristik dasar, medium pengembangan pola gerak dasar, medium pengembangan skill teknik-teknik gerakan olahraga, dan medium pengembangan diri dari ketiga fungsi di atas. Kemudian ada teori bermain. Menurut Bacher, permainan yang telah lama dikenal oleh anak-anak, orang tua, laki-laki maupun perempuan, mampu menggerakkan untuk berlatih, bergembira, dan rileks. Permainan merupakan salah satu komponen pokok pada tiap program pendidikan jasmani. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mengenal secara mendalam tentang seluk-beluk permainan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan bermain, orang dapat mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, dan perilaku. Nah, tadi itu jelas guru pendidikan jasmani itu harus mengenal, memahami tentang seluk-beluk permainan maupun cabang olahraga yang ada, karena itu untuk dituangkan dan diberikan kepada nanti peserta didiknya atau para siswa untuk melakukan dan mengaplikasikan. Terus kemudian ada membukakan tentang istilah aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani adalah aneka gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka, dan gerak itu menghasilkan pengeluaran energi. Aktivitas jasmani ini mencakup lingkungan yang luas, yang lazim dilakukan dalam berbagai jenis pekerjaan, kegiatan pengisi waktu senggang, dan kegiatan rutin sehari-hari.
Kegiatan itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang memerlukan usaha ringan, moderat, dan berat. Kegiatan itu dapat meningkatkan kesehatan bila dilakukan secara teratur. Banyak ya aktivitas-aktivitas fisik yang bisa dilakukan, mulai dari emang yang ringan sampai berat. Nah, dari contohnya yang ringannya itu jogging biasa, jogging rumahan, workout, dan yang lain-lain. Kemudian ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Beberapa isu muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau MA dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang. Pertama itu isu program. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA atau MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA atau MA pada dasarnya merupakan sebagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan, kemudian senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Kemudian ada isu proses pembelajaran. Pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Dengan kata lain, aktivitas belajar cenderung kurang didasarkan pada karakteristik anak didiknya, misal terdiri dari sejumlah permainan olahraga yang olahraga untuk orang dewasa. Dan siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas, namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi peningkatan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehatnya di masa yang akan datang. Dan ada isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang dapat dipisahkan integral dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Kemudian ada beberapa isu yang seringkali muncul dalam pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Pengecekan terhadap pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang memadai dalam rangka meningkatkan penguasaan materi oleh siswa sebagai salah satu bentuk evaluasi. Nampaknya belum merupakan bagian yang menyatu dalam sebuah proses belajar mengajar. Guru merasa dikejar-kejar oleh bahan yang harus tuntas pada pertemuan itu tanpa memperhatikan apakah siswa sudah saatnya menerima materi berikutnya atau belum. Untuk itu seringkali guru memberikan evaluasi harian yang sifatnya formalitas saja, asal menyampaikan tanpa dijadikan umpan balik untuk perbaikan proses berikutnya. Materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Kecenderungan untuk mengambil materi evaluasi dari bank-bank soal dari luar sekolah atau dari soal sebelumnya tanpa terlebih dahulu direvisi atau disesuaikan dengan materi belajar yang sudah diberikan memang merupakan cara yang cepat. Namun apabila hal itu tidak dilakukan dengan teliti, bisa jadi akan melemahkan validitas dan reliabilitas. Soalnya suatu soal yang valid pada kelompok siswa sekolah tertentu belum tentu valid untuk sekolah tempat kita mengajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.